Mabuk, mabuk, mabuk duit. Semua orang mabuk duit. Ya, di video kali ini gue akan ngomongin soal duit. Tapi tentu saja duit yang bisa dihasilkan oleh seorang YouTuber. Jadi bagi teman-teman yang punya target atau goal ingin mendapatkan penghasilan yang banyak atau uang yang banyak sebagai seorang YouTuber, menurut gue itu adalah tujuan yang sangat mulia, realistis, dan bisa menjadi motivasi kita untuk terus berkarya. So, di video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya seorang YouTuber bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Wow, gede sekali ya 1 miliar. Tapi nanti teman-teman bisa membuktikannya sendiri bahwa angka 1 miliar ini sangat mungkin dicapai oleh seorang YouTuber. So, tonton video ini sampai dengan selesai. Mamayo, balik lagi dengan gua Sandy Fadiansa dan selamat datang di channel Teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channel ini, gua memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu nih, langsung aja subscribe channel Teman YouTube dan nantikan video terbaru dari gua yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Ketika awal-awal gue berkenalan dengan YouTube, gue berpikiran bahwa seorang YouTuber itu memperoleh pendapatan hanya dari YouTube AdSense. Tapi ketika gue sudah berguru, belajar, dan banyak bertemu YouTuber yang udah sukses, ternyata potensi sumber pendapatan dari seorang YouTuber itu sangat banyak sekali. Lalu kenapa gue menyebutkan angka 1 miliar? Kenapa harus angka 1 miliar? Jadi ini merupakan angka simbolis atau angka psikologis yang mudah kita bayangkan, mudah kita ingat, dan jelas targetnya bahwa itu adalah angka 1 miliar. Dan tentu saja dengan target 1 miliar, gue merasa itu adalah target yang besar karena gue belum pernah punya uang sebanyak itu, baik di rekening ataupun uang cash. Tapi setelah dihitung-hitung, angka 1 miliar itu sebenarnya sangat masuk sekali untuk pencapaian kita sebagai seorang YouTuber. So, dari mana angka 1 miliar itu bisa kita dapatkan? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah YouTube AdSense. Dan ini merupakan cara yang paling mudah, cara yang paling umum dilakukan oleh setiap YouTuber untuk bisa mendapatkan penghasilan atau bisa mendapatkan uang. Syaratnya untuk mendapatkan YouTube AdSense adalah kita tergabung dalam YouTube Partner Program. Dan salah satu syarat kita bisa bergabung dalam YouTube Partner Program adalah kita memiliki 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Ketika kita telah bergabung dengan YouTube Partner Program dan kita telah mengaktifkan YouTube AdSense-nya untuk iklan, maka video-video kita akan dipasangi iklan seperti video di channel Teman YouTube ini. Dan tentu saja ini bergantung kepada jumlah penonton dan juga besarnya iklan. Jadi mungkin setiap channel memiliki pendapatan dari YouTube AdSense yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita coba lihat estimasi pendapatan dari sebuah channel YouTube. Di sini gua contohkan adalah channel Calon Sarjana. Kita buka dulu socialblade.com, kemudian kita klik aja nih nama channelnya Calon Sarjana. Kemudian kita lihat di sini dengan 4 juta subscriber dan 957 video, estimasi pendapatan dari channel Calon Sarjana per bulannya adalah 8.000 US dollar sampai dengan 128.000 US dollar. Nah, untuk channel-channel di Indonesia, pendapatan AdSense itu tidak bisa menyentuh estimasi maksimal. Maka cara mudahnya adalah kita hitung pendapatannya di angka 30% saja. Maka didapat angka sekitar 44.000 US dollar. Kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 dolar adalah 14.000, maka hasilnya adalah 616 juta rupiah per bulan. Wow, gokil banget ya kan? Bang, tapi kan itu channel yang udah gede, punya jutaan subscriber dan videonya udah banyak banget. Jangan seperti itu dong contohnya. Oke, makanya di sini gue mau bilang, target kita nggak usah sebesar itu. Target kita cukup adalah 10 juta per bulan dari satu channel. Ingat, dari satu channel. Nah, tentu saja ketika kita sudah berhasil mengembangkan sebuah channel YouTube, kita bisa mengcopy nih metode keberhasilan kita untuk channel YouTube lainnya. Dan tentu saja untuk jenis channel yang paling mudah dikembangkan adalah jenis brand channel. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, gue udah pernah membahasnya. Silahkan klik aja di link yang gue taruh di atas, itu pembahasan mengenai 3 jenis channel YouTube. Nah, brand channel ini itu sangat mudah dikembangkan. Sebagai contoh ya, channel dari jenis brand ini adalah
seperti Calon Sarjana, Invoice Indonesia, Islam Populer, Sisi Terang. Nah, ini adalah channel-channel dari jenis brand channel. Di channel tersebut kita nggak perlu tampil, tapi ide kita bisa ditampilkan. Dan tentu saja yang membuat video-video tersebut tidak harus diri kita sendiri, tapi bisa juga dilakukan oleh tim. Nah, sekarang kita coba hitung. Misalnya satu channel YouTube kita bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Kemudian kita menduplikasi, mengkopinya, sehingga kita memiliki 10 channel. 10 channel kali 10 juta. Berarti per bulan udah dapat 100 juta. Kali 12 bulan. Artinya satu tahun nih, kita sudah bisa mendapatkan angka 1,2 miliar. Wow, gede banget. Bang, aduh abang, gimana sih? Satu channel aja wis angel gitu kan, banyak orang nggak konsisten. Ya makanya kita jangan mengerjakan sendiri, kita membuat tim mulai dari scriptwriter, voice over, editor, YouTube admin, YouTube analisis. Nah, itu semua kita bentuk tim yang solid. Yang kedua adalah menjual produk digital. Nah, sekarang kan lagi zamannya, lagi happeningnya dunia digital. Semuanya serba digital. Nah, nggak ada salahnya nih, kita sebagai seorang YouTuber juga menawarkan produk-produk digital. Apa sih contohnya produk digital itu? Misalnya seperti e-course. Nah, ini sangat cocok sekali. Misalnya channel YouTube teman-teman itu membahas tentang pendidikan, edukasi, tutorial, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menjual produk e-course, entah itu dalam bentuk video misalnya ya. Sehingga untuk materi-materi khusus, pelanggan itu harus membayar, harus mengeluarkan biaya untuk bisa mengakses video teman-teman. Atau misalnya dalam bentuk e-book atau dalam bentuk penyajian yang bersifat digital ya, misalnya template dari thumbnail ya kan, itu juga sudah banyak menjual. Gue juga udah beli tuh. Kemudian misalnya background musik yang free copyright dan lain-lain, banyak sekali produk digital yang bisa dijual, dan ini merupakan sumber pendapatan yang sangat besar. Ada beberapa keuntungan dari menjual produk digital ini. Nah, ini gue sebutkan aja ya beberapa keuntungannya. Yang pertama adalah stok produk itu tidak terbatas. Jadinya kita bisa terus menjual. Kemudian biaya produksi kecil, mungkin kita cukup sekali membuat, bahkan 0 rupiah. Yang ketiga, sistem transaksi bisa berjalan otomatis. Nah, kita bisa melakukan pengaturan di website, kemudian kita memblast nih, mengiklankan produk kita itu di sosial media. Kemudian yang keempat, jangkauan pasar menjadi sangat luas. Ya, sekali lagi ini kita bisa menjangkau semua media sosial, Facebook, Instagram, di YouTube sendiri, di Google, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tidak ada biaya penyimpanan dan risiko barang rusak kecil. Ya, karena produk digital ini banyak disimpannya ya di hard disk atau mungkin di cloud penyimpanan gitu kan. Jadi kita nggak perlu punya gudang ataupun yang lain-lain. Potensi penjualan dari produk digital itu sangat besar teman-teman semua. Sebagai contoh misalnya channel YouTube teman-teman semua adalah tentang edukasi bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa membuat sebuah seri video pembelajaran bahasa Inggris, kita namakan aja e-course ya. Nah, e-course itu misalnya dijual dalam harga 500.000 karena itu berbentuk seri atau modul. Nah, teman-teman misalnya menjualnya dalam Rp500.000. Kemudian terjual produk e-course itu sebanyak 1.000 paket. Bisa dibayangkan 1.000 dikali 500.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan 500 juta. Atau teman-teman juga menjual e-book pembelajaran. Misalnya tadi ya masih dalam bahasa Inggris, e-book pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya khusus IELTS atau belajar TOEFL. Nah, teman-teman membuat modul tersebut, menjualnya dalam bentuk e-book, ya katakanlah harganya lebih murah, misalnya 50.000. Tapi teman-teman bisa menjualnya dalam 2.000 produk. Berarti teman-teman akan mendapatkan sekitar 100 juta. Atau misalnya yang lain lagi, banyak sekali produk digital yang bisa dijual. Misalnya ya tadi musik, kemudian template PowerPoint, template animasi, template thumbnail. Dan misalnya kita jual 1.000 produk dengan harga yang murah 30.000, kita sudah dapat 30 juta. Artinya dari penjualan produk digital ini teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar sekali. Sumber pendapatan yang ketiga dari seorang YouTuber adalah dengan menjual produk ataupun jasa. Kok seorang YouTuber menjual produk dan jasa? Iya, bisa banget. Contohnya misalnya seperti Atta Halilintar ya. Dia pinter tuh, dia bikin brand namanya AHA. Kemudian dia menjual sweater, hoodie, dan lain-lain yang menurut gua harganya sih nggak murah ya. Tapi karena dia sudah punya subscriber yang loyal, akhirnya membeli produk tersebut. Ya akhirnya pendapatan dari penjualan produk dan jasanya itu sangat besar. Bahkan gua dengar sih mengalahkan dari YouTube AdSense-nya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal tersebut disesuaikan dengan channel YouTube teman-teman semua. Misalnya teman-teman mempunyai channel YouTube tentang budidaya ikan. Maka teman-teman bisa menjual mulai dari bibit ikan, pakan ikan, vitamin ikan, buku ikan, atau yang lain-lain lah yang berhubungan dengan budidaya ikan.
Atau kita juga bisa menjual produk dalam bentuk jasa, misalnya membuka pelatihan, membuka workshop, itu kan akan sangat-sangat bermanfaat. Tapi tentu saja misalnya pesertanya harus membayar sekian biaya, sehingga kita juga bisa mendapatkan pendapatan dari menjual produk ataupun menjual jasa. Sumber pendapatan yang keempat bagi seorang YouTuber yaitu bisa dari affiliate marketing. Nah, bahasa gampangnya ini adalah komisi dari penjualan sebuah produk yang kita rekomendasikan kepada penonton. Misalnya nih, channel YouTube kita membahas tentang gadget, itu handphone, laptop, ataupun yang lain-lain. Nah, ketika kita mereview produk, kemudian kita merekomendasikan ke penonton, kalau mau beli, klik aja di link yang gue taruh di kolom deskripsi ya. Bisa itu Tokopedia, Lazada, Amazon, dan lain-lain. Nah, ketika orang membeli produk tersebut melalui link yang kita taruh di kolom deskripsi, maka kita akan mendapatkan komisi dari penjualan itu. Besarnya komisi ya macam-macam, bisa 5%, 10% sesuai dengan yang disepakati. Katakanlah ada 1000 orang yang membeli produk tersebut melalui link yang kita taruh di kolom deskripsi. Misalnya kita dapat komisi 50.000 kali 1000, ya udah lumayan banget ya kan, 50 juta berarti kan, gede juga. Jadi memang affiliate marketing ini salah satu sumber pendapatan yang sangat besar, dan itu adalah pendapatan yang passive income. Kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, cuma merekomendasikan dan menaruh link di kolom deskripsi, kita udah bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Jadi itu dia sumbernya, dari mana saja kita bisa mendapatkan 1 miliar pertama dari YouTube. Ada 4 sumber yang sudah gue sebutkan. Yang pertama, dan ini sudah pasti, yaitu YouTube AdSense. Kalau kita bergabung dengan YouTube Partner Program, pasti dapat YouTube AdSense ya dari video-video kita. Yang kedua adalah dengan menjual produk digital seperti e-course, e-book, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menjual produk fisik dan juga produk jasa. Misalnya kita menjual merchandise, topi, kaos, t-shirt, dan lain-lain. Atau menjual jasa seperti misalnya workshop, pelatihan, kursus. Nah, yang keempat yaitu dari affiliate marketing, atau kita bergabung dengan penjualan suatu produk dan kita akan mendapatkan komisi dari affiliate marketing ini. Oke, sampai sini gue harap teman-teman sudah memperoleh gambaran yang jelas bagaimana bisa mendapatkan 1 miliar, dan tentu saja ini bisa menjadi motivasi kita agar lebih semangat. Target gue sendiri ya sudah jelas ya, dalam setahun ke depan mudah-mudahan beberapa channel YouTube gue sudah bisa berjalan. Jadi memang ini masih proses semuanya. Tapi ya kalau sudah berjalan semua kan asik gitu kan. Kita bentuk tim yang solid, kita tinggal bisa jalan-jalan. Ya insya Allah lah gitu kan, semua bisa berkembang. Dan gue doakan teman-teman semua juga bisa mengembangkan channel YouTube-nya, bahkan beberapa channel mungkin, sehingga bisa memperoleh pendapatan yang besar dari YouTube dan dari pendapatan lainnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Teman YouTube, langsung aja subscribe channel Teman YouTube. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu.